Dan kalau teman-teman lihat tadi, setiap yang lewat sini, kendaraan bermotor harus dituntun dan dimatikan. Itu adalah salah satu adab yang diberlakukan di depan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tahukah teman-teman kalau desain Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang disebut Sumbu Filosofi Jogja sudah diakui sebagai warisan budaya dunia? Lantas, apa itu Sumbu Filosofi Jogja? Di video kali ini, saya Yuda Prihantoro akan mengajak kalian untuk melihat dari dekat elemen-elemen dari Sumbu Filosofi Jogja. Akhirnya Keraton Jogja tak bisa dilepaskan dari dipecahnya kerajaan Mataram Islam oleh VOC lewat perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah perjanjian tersebut, Pangeran Mangkubumi, Raja pertama Kasultanan Jogja yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, lantas memulai pembangunan keratonnya. Dilahirkan sebagai putra Raja Mataram, Sunan Amangkurat IV, Pangeran Mangkubumi tumbuh besar di lingkungan Keraton Kartasura, yakni Keraton Mataram Islam sebelum dipecah VOC. Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun Keraton Jogja berdasarkan konsepsi Jawa dengan mengacu pada bentang alam yang ada seperti gunung, laut, sungai, serta daratan. Prinsip utama yang dijadikan dasar pembangunan keraton oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah konsepsi Hamemayu Hayuning Bawono, artinya membuat Bawono atau alam menjadi hayu yang berarti indah dan rahayu yang artinya selamat dan lestari. Konsep-konsep tersebut diejawantahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Laut Selatan dan Gunung Merapi sebagai porosnya. Dalam sejarah kerajaan Mataram Islam, Laut Selatan dan Gunung Merapi nyatanya memang punya tempat tersendiri. Secara mitos, dua elemen tersebut kerap disangkut pautkan dengan keberadaan makhluk tak kasat mata, seperti Ratu Laut Selatan yang menurut sejumlah cerita punya peran dalam pendirian kerajaan Mataram Islam. Dan sampai sekarang sejumlah tradisi nyatanya juga masih digelar dalam hari tertentu oleh Keraton Jogja, seperti Labuan Parangkusumo di Laut Selatan dan Labuan Merapi di Gunung Merapi. Terkait tradisi tersebut bisa teman-teman lihat pada video saya sebelumnya. Balik lagi ke masa awal pendirian Keraton Jogja, Pangeran Mangkubumi juga tak sembarangan memilih lokasi. Pembangunan keraton dipilih dekat dengan sumber mata air. Penempatan keraton pun ditempatkan pada kontur yang lebih tinggi, seperti di atas punggung kura-kura, dengan diapit oleh 6 sungai, 3 di timur dan 3 di barat. Penempatan ini bertujuan agar keraton bebas dari banjir. Aneka vegetasi juga ditanam di seputaran keraton sebagai media menambatkan makna kehidupan. Berlawanan dengan anggapan umum, sebenarnya Laut Selatan, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi tidak persis berada di dalam satu garis lurus. Oleh karena itu, poros bentang alam ketiganya disebut sebagai sumbu imajiner yang sekarang dikenal sebagai Sumbu Filosofi Jogja. Sumbu nyata yang sebenarnya membentang dari arah utara ke selatan dalam satu garis lurus adalah jalan yang menghubungkan antara Tugu Golong Gilik, Keraton, dan Panggung Krapyak. Di dalam ketiganya mengandung makna filosofi sebagai perjalanan siklus hidup manusia berdasarkan konsepsi sangkan Paraning Dumadi alias daur hidup manusia, yang jika diperinci lagi filosofi daur hidupnya sebagai berikut. Perjalanan dari Panggung Krapyak menuju keraton mewakili konsepsi sangkan alias asal dan proses pendewasaan manusia. Sementara perjalanan dari Tugu Golong Gilik menuju ke keraton mewakili filosofi paran atau tujuan, yaitu perjalanan manusia menuju penciptanya. Sekarang kita lihat dari dekat seperti apa Panggung Krapyak. Tak setenar Tugu Golong Gilik atau Tugu Jogja yang berada dekat dengan pusat kota, lokasi Panggung Krapyak yang berada di Kabupaten Bantul terletak kurang lebih 3 km dari Keraton Jogja. Panggung Krapyak merupakan bangunan berbentuk segi empat dengan tinggi kira-kira 10 meter, lebar 13 meter, dan panjang 13 meter. Panggung Krapyak terdiri dari 2 lantai yang dulunya dihubungkan oleh tangga kayu. Lantai atas berupa ruang terbuka berpagar. Pada awalnya, bangunan ini digunakan Sri Sultan untuk menyaksikan prajurit atau kerabatnya dalam berburu ngerapyak alias hewan rusa. Mungkin karena itulah bangunan ini disebut sebagai Panggung Krapyak. Secara simbolis, Panggung Krapyak memiliki makna awal kelahiran atau rahim. Ini ditegaskan
dijelaskan dengan keberadaan kampung di sebelah barat laut bernama Mijen yang berasal dari kata wiji yang berarti benih. Pada awalnya sepanjang jalan dari Panggung Krapyak menuju keraton ditanami pohon asam dan pohon tanjung yang memiliki makna tersendiri. Sinom daun asam melambangkan anom yang berarti muda, sementara pohon tanjung melambangkan anak muda yang selalu disanjung-sanjung oleh lingkungannya. Dari sini jika berjalan ke utara lagi terdapat alun-alun selatan yang di sekitarnya ditanami pohon pakel atau kueni. Pohon-pohon ini melambangkan pemuda yang sudah akil balik, yang sudah wani atau berani meminang gadis pujaannya. Alun-alun selatan atau lebih sering disebut sebagai alun-alun kidul terletak di dalam benteng keraton. Filosofi sangkan berhenti di sini ketika anak sudah tumbuh menjadi manusia dewasa. Sedangkan filosofi paran dimulai dari Tugu Golong Gilik ke selatan menuju keraton. Tugu Golong Gilik semula memiliki ketinggian 25 meter. Puncak tugu berbentuk bola sehingga disebut golong. Sedangkan badan tugu berbentuk kerucut terpancung yang berbentuk bulat panjang atau disebut gilik. Karena tugu tersebut berwarna putih, dalam bahasa Belanda disebut the white pal. Karenanya tugu ini juga sering disebut sebagai Tugu Pal Putih. Hanya saja Tugu Golong Gilik yang dikenal sekarang telah berubah wujud. Tugu yang asli rusak akibat gempa pada tahun 1867. Tugu itu dibangun kembali dengan bantuan pemerintah Hindia Belanda. Namun tugu tersebut bentuknya tidak sama dengan aslinya. Diduga ini memang kesengajaan oleh pemerintah Hindia Belanda yang tidak suka dengan semangat kesatuan yang disimbolkan oleh tugu tersebut. Tidak cukup dengan itu, pemerintah Hindia Belanda pun membangun rel kereta api yang memotong sumbu filosofi. Jalur rel inilah yang sekarang melintasi stasiun Tugu Jogja. Secara filosofis, Tugu Golong Gilik melambangkan bersatunya seluruh kehendak untuk menghadap Sang Pencipta. Warna putih dipilih untuk melambangkan kesucian hati yang harus menjadi dasar dari upaya itu. Bagaimana sumbu Panggung Krapyak menuju keraton, penamaan tempat dan pemilihan vegetasi pada sumbu yang menghubungkan Tugu Golong Gilik dan keraton pun memiliki filosofi tersendiri. Tugu ini diapit oleh dua desa, yaitu Desa Pingit yang dalam bahasa Indonesia artinya menyimpan, letaknya di daerah barat, sementara satu lagi Desa Gondolayu yang artinya bau mayat yang terletak di arah timur. Penamaan ini memiliki arti bahwa ketika manusia hendak memulai perjalanan menuju Sang Pencipta, maka yang pertama perlu dilakukan adalah meninggalkan hal-hal yang berbau busuk. Dari Tugu Golong Gilik ke selatan terbentang jalan yang dinamai Jalan Margatama yang berarti jalan menuju keutamaan. Selanjutnya ada Jalan Maliobara atau sering dikenal sebagai Jalan Malioboro. Nama itu berarti penerangan sesuai dengan ajaran para wali. Jalan yang membentang dari Tugu ke arah selatan akan berhenti di alun-alun utara. Alun-alun sendiri diambil dari kata alun yang berarti ombak, menggambarkan berbagai gelombang yang dihadapi manusia sebelum kembali kepada penciptanya. Gambaran ombak inilah yang diwujudkan dalam bentuk pasir yang mengelilingi area alun-alun utara. Mungkin karena alasan itulah area alun-alun utara yang tadinya ditanami rumput dan dibiarkan terbuka sekarang dikembalikan seperti awalnya, ditutupi oleh pasir yang diambil khusus dari laut selatan. Poros antara Tugu, Keraton, dan Panggung Krapyak tidak hanya memiliki makna tunggal. Khusus bagi Sultan, poros ini memiliki makna berbeda. Arahnya bukan dari Tugu ke Keraton, tetapi dari keraton ke Tugu, dan sebaliknya juga dari keraton menuju ke Panggung Krapyak. Ketika Sultan duduk di singgasananya, ia akan bermeditasi ke arah pandang Tugu Golong Gilik. Karena itu, Tugu Golong Gilik juga berarti manunggaling kawulo Gusti. Fasad tugu yang mengarah ke atas juga merupakan pengejawantahan dari filosofi tersebut, yaitu meleburnya kawulo atau rakyat dengan Gusti atau Sultan. Sekaligus Kaulo juga bisa bermakna manusia termasuk Sultan dan Gusti yang berarti Tuhan. Poros dari keraton hingga Tugu mencerminkan kewajiban Sultan untuk melindungi dan mengayomi rakyat, memfasilitasi masyarakat agar dapat hidup lebih baik dengan menyediakan materi dan pengayoman spiritual. Penyediaan materi disimbolkan dengan fasilitas ekonomi, yaitu Pasar Beringharjo dan fasilitas pemerintahan berupa gedung kepatihan, sementara pengayoman spiritual dicerminkan oleh Masjid Gede. Lantas bagaimana dengan kawasan inti keraton Jogja sendiri? Nah, buat yang belum tahu, kawasan inti keraton yang terletak di dalam
Benteng Baluarti itu tersusun di dalam 7 rangkaian pelataran, mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan. Di bagian paling depan yang berbatasan langsung dengan alun-alun utara, terdapat area pagelaran dan Siti Hinggilor. Pagelaran merupakan area paling depan, di mana pada masa lampau, tempat ini berfungsi sebagai tempat para abdi dalam menghadap Sultan ketika upacara-upacara kerajaan. Dalam memimpin upacara kerajaan, Sultan berada di Siti Hinggil, yakni Siti yang artinya tanah, serta Hinggil yang artinya tinggi. Siti Hinggil merupakan tanah atau area yang ditinggikan karena memiliki filosofi penting sebagai tempat resmi kedudukan Sultan saat miyos dan siniwaka. Miyos adalah kondisi di mana Sultan beserta pengiringnya meninggalkan kediaman, sedangkan siniwaka adalah ketika Sultan lenggah, dampar, atau duduk di singgasana. Area kedua disebut Kamandungan Lor, yang merupakan pelataran kedua yang hanya terdiri dari beberapa bangunan. Sekarang saya berada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di belakang saya ini adalah pendopo ruangan yang dulunya dipakai untuk pengadilan, teman-teman. Jadi Sri Sultan akan duduk di tengah atau berdiri di tengah itu, kemudian yang diadili akan berada di sekitarannya. Nanti setelah diadili, mereka akan dieksekusi di balik pintu ini, di mana di balik pintu ini adalah alun-alun utara Keraton Yogyakarta, dan pintu ini ditutup, hanya dibuka ketika ada acara-acara penting. Dan kalau teman-teman lihat tadi, setiap yang lewat sini, kendaraan bermotor harus dituntun dan dimatikan. Itu adalah salah satu adab yang diberlakukan di depan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian area ketiga biasa disebut sebagai pelataran Sri Maganti. Pada pelataran ini terdapat bangunan utama yang terletak di sisi barat, yaitu bangsal Sri Maganti, yang saat ini berfungsi untuk mementaskan kesenian budaya keraton dan digunakan pula sebagai tempat Sultan untuk menjamu tamu. Bagian utama keraton biasa disebut dengan Kedaton. Kedaton merupakan pelataran utama yang memiliki tatanan hierarki tertinggi. Kedaton merupakan pusat dari kawasan Keraton Yogyakarta. Di area inilah Sri Sultan Hamengkubuwono tinggal. Area ini tertutup untuk umum. Semakin ke selatan, pembagian areanya antara lain Kemagangan yang dulunya berfungsi sebagai tempat berlatih para abdi dalam. Kemudian ada area bangsal Kamandungan dan bangsal Pacaosan sebagai tempat raja menyaksikan latihan para prajurit sebelum upacara grebek. Kesemua area tersebut berada di dalam benteng terluar keraton. Seperti diketahui, kota-kota kerajaan di Pulau Jawa tidak dapat dipisahkan dengan benteng. Demikian juga kota-kota kerajaan pada masa kerajaan Mataram Islam. Semua ibu kota kerajaan Mataram Islam, mulai dari Kota Gede, Pleret, Kartasura, Surakarta, hingga Yogyakarta, memiliki tembok pertahanan yang mengelilingi keraton. Bahkan dalam bahasa Sanskerta, kata kota memiliki makna yang sama dengan benteng. Keraton Jogja sendiri memiliki 2 lapis tembok. Lapisan pertama berupa tembok cepuri yang mengelilingi Kedaton atau kawasan inti keraton. Kemudian, tembok berikutnya yang jauh lebih luas dan kuat disebut sebagai tembok Baluarti, atau lebih sering disebut hanya dengan beteng. Selain Kedaton, tembok Baluarti juga melingkupi kawasan tempat tinggal kerabat Sultan dan pemukiman para abdi dalam, area yang kini sering disebut sebagai kawasan Jeron Beteng. Baluarti memiliki kesamaan bunyi dengan kata baluarte dari bahasa Portugis. Tembok keliling Baluarti juga dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bentuknya persegi 4. Namun lebih besar pada bagian timur. Benteng keraton dari timur ke barat memiliki panjang 1.200 meter, sedangkan arah utara ke selatan sepanjang 940 meter. Benteng di sisi timur keraton diperpanjang ke utara sejauh 200 meter, karena di sana terletak kediaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau Putra Mahkota. Tempat tinggal Putra Mahkota ini dikenal juga sebagai Istana Sawo Jajar. Pada awalnya, di sisi luar benteng terdapat parit yang dalam. Terdapat 5 gerbang dengan pintu melengkung sebagai sarana keluar masuk benteng pada saat itu. Di atas gerbang terdapat pelataran yang dinamakan panggung. Pintu gerbang benteng ini disebut pelengkung atau gapura panggung. Dulunya masing-masing pelengkung ini dilengkapi dengan 2 gardu jaga dan 4 buah longkangan sebagai tempat meriam. Kelima pelengkung yang mengelilingi benteng itu masih bisa dijumpai sampai sekarang, yakni
yakni antara lain Pelengkung Wijilan di sebelah timur laut, Pelengkung Jagasura di sebelah barat laut, Pelengkung Taman Sari di sebelah barat, Pelengkung Gading di sebelah selatan, dan Pelengkung Madiosuro di sebelah timur. Di awal pendiriannya, pada tiap pelengkung terdapat jembatan gantung. Jembatan ini dapat ditarik ke atas sehingga pelengkung tertutup dan jalan masuk ke dalam benteng terhalang oleh jagang. Desain benteng Keraton Jogja berbeda dibandingkan dengan benteng-benteng kerajaan Mataram Islam sebelumnya, terutama tampak pada gerbang-gerbang yang tersebar di segala penjuru. Dalam merancang benteng ini, Pangeran Mangkubumi nampaknya belajar dari jatuhnya ibu kota Mataram Kartasura ke tangan pemberontak pada peristiwa Geger Pecinan, yang saat itu terjadi saat Mataram Islam masih belum dipecah oleh VOC. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain yang ada di Keraton Yogyakarta, tembok Baluarti yang awalnya hanya berupa pagar dari kayu, bahkan bagian paling akhir yang diselesaikan oleh Pangeran Mangkubumi. Benteng ini selesai dibangun pada tahun 1782, yang kemudian dilanjutkan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, yang kemudian hari bertata sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sri Sultan Hamengkubuwono II masih memperkuat lagi benteng keraton pada masa pemerintahannya. Ia merasa bahwa ketegangan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda semakin meningkat. Kemudian di keempat sudut benteng ditambah lagi dengan bangunan baru, sehingga berwujud segi lima. Pada kelima sudut yang menjorok keluar itu diberi semacam sangkar sebagai tempat penjagaan yang disebut sebagai bastion. Bentuknya seperti tabung dengan lubang kecil untuk mengintai. Nah, pada bangunan inilah saat itu ditempatkan senjata berupa meriam. Bangunan baru itu disebut juga sebagai tolak bala. Ini lebih dikenal dengan sebutan pojok beteng atau kadang disingkat sebagai jokteng. Dalam perkembangannya, akhirnya sebagian besar benteng telah tertutup oleh pemukiman. Tidak ada lagi jagang yang tersisa. Tidak diketahui pasti kapan bangunan beteng atau jagang tertutup oleh pemukiman. Namun ada dua peristiwa besar yang dapat ditilik sebagai acuan, yaitu gempa bumi pada tahun 1867 dan pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Gempa bumi tahun 1867 membuat kerusakan cukup parah di kota Jogja. Banyak rumah rusak, termasuk rumah para abdi dalam. Didorong oleh rasa kemanusiaan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 memperkenankan para abdi dalam untuk menempati tempat-tempat terbuka di sisi benteng. Namun rupanya kebijakan ini berlanjut terus sampai keturunan-keturunan dari abdi dalam yang bersangkutan. Hal yang sama terjadi pada masa pendudukan kerajaan Jepang, di mana rakyat yang ketakutan saat itu mencari perlindungan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau pun kemudian memutuskan untuk menampung mereka di sisi dalam dan di sekitaran benteng. Keadaan ini pun tetap dibiarkan bahkan ketika masa pendudukan Jepang berakhir. Dalam perkembangannya, pemukiman ini kemudian merusak benteng yang ada. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, akhirnya benteng Baluarti direvitalisasi oleh Keraton Jogja. Dari masa ke masa, benteng keraton telah menjadi saksi bisu bagi perkembangan kota Yogyakarta. Secara fisik, posisinya tidak pernah berubah. Namun secara sosial, ia melambangkan perubahan yang terjadi. Benteng yang awalnya menjadi pemisah tegas antara keraton dengan dunia di sekelilingnya, kini terbuka bagi rakyat yang bernaung di dalamnya. Setelah beratus tahun kemudian, peradaban budaya yang syarat makna ini menjadikan sumbu filosofi Jogja diakui sebagai salah satu warisan dunia.